Ini adalah seekor sapi emas yang tinggal di dasar sungai. Namun saat bermain di tepi sungai, ia ditemukan oleh Tuan Tanah. Melihat tubuh sapi emas bersinar, Tuan Tanah memutuskan untuk memiliki sapi tersebut. Maka ia memerintahkan untuk mengelilinginya, dan mengeluarkan tali untuk mengikat dan memukul sapi emas tanpa henti. Namun sapi emas memiliki kekuatan yang sangat besar. Ia melepaskan diri dan melarikan diri ke hutan, berubah menjadi cahaya emas yang terus bergerak. Tanpa sadar, di depan telah ada perangkap yang disiapkan oleh Tuan Tanah. Sapi emas tanpa sengaja terperangkap, dan pengejar menembak kakinya. Saat Tuan Tanah mengira berhasil menangkap sapi emas, sambil bersorak-sorai. Namun sapi emas dengan kesakitan melepaskan diri dari perangkap dan menuju sungai. Ia melintasi sungai kecil dan melarikan diri ke dalam pegunungan. Tuan Tanah kemudian mengikuti jejak pasir emas dan darah di tanah. Dia datang mengejar. Saat banteng suci melarikan diri, saat dia lelah dan kelelahan, tiba-tiba dia melihat asap memancar di kejauhan. Dia menahan rasa sakit yang hebat. Dia bergoyang-goyang menuju pintu rumah ini, lalu pingsan. Pasangan ibu dan anak di dalam rumah mendengar suara. Mereka segera keluar untuk melihat. Mereka melihat seekor banteng emas terluka. Pasangan ibu dan anak yang baik hati tidak hanya memberikan rumput kepada banteng emas. Mereka juga mencabut tombak yang menusuk dan mengoleskan obat. Malam itu, mereka menjaga banteng emas dan tidur di tanah. Namun Tuan Tanah dengan cepat mengejar mereka ke sini. Pasangan ibu dan anak segera mengubur banteng emas dengan jerami, menyembunyikannya. Ketika Tuan Tanah datang ke halaman mereka, bertanya apakah mereka melihat banteng emas. Wanita itu mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihatnya. Tuan Tanah tidak percaya pada mereka, lalu memerintahkan orang untuk mencari ke segala penjuru. Akhirnya, sapi dewa ditemukan oleh orang-orang di tumpukan jerami. Pelayan membawa tali dan mengikat erat sapi kuning, dan menariknya keluar. Saat sapi emas mencoba melepaskan diri, lalu ditembak oleh pelayan di lehernya. Kemudian dikelilingi oleh orang-orang. Melihat sapi emas yang penuh luka akan ditarik pergi, ibu dan anak segera menarik ekor sapi kuning dengan kuat. Meskipun pelayan kejam memukul, mereka tidak melepaskan. Melihat ini, pelayan langsung memotong ekor sapi kuning dengan pisau, dan sapi kuning ditarik pergi oleh Tuan Tanah. Hanya meninggalkan ibu dan anak melihat sepotong ekor.